Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Allah memberikan nikmat kepada kita yang demikian banyaknya. Semua nikmat-nikmat Allah ini mudah-mudahan bisa memberikan kita kemampuan untuk dapat mensyukuri nikmat-nikmat itu. Karena orang-orang yang mensyukuri nikmat inilah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para pemirsa ini bukan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini di acara Ustadz Menjawab, kita akan membicarakan satu tema, yaitu kisah-kisah yang menakjubkan, kisah-kisah yang mengagumkan. Jadi menakjubkan artinya mengagumkan. Bahwa sesungguhnya kisah-kisah di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW itu sangat banyak. Buat apa Allah memberikan banyak kisah di dalam ayat Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah SAW adalah agar kita bisa mengambil pelajaran kisah-kisah itu untuk kehidupan kita. Dalam sebuah ayat Al-Quran Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka wahai Muhammad, sampaikanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Jadi tujuan Allah menyebutkan kisah-kisah dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW agar kita berfikir. Berfikir untuk menjadikan kisah-kisah itu sebagai pelajaran di dalam hidup kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak kisah-kisah dalam Al-Quran tersebut. Dan di antara kisah yang menakjubkan yang Allah sebutkan adalah dua kisah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Maryam, ya. Di ayat ini Allah menceritakan kisah dua hamba Allah, ya, yang mengalami kisah yang luar biasa. Yang pertama adalah Nabi Zakaria, seorang nabi dan Rasulullah yang telah mengharumkan negerinya. Dan yang kedua adalah Maryam, ya, seorang wanita suci yang dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan ada 4 wanita yang menjadi sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Salah seorangnya adalah Maryam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal ayat Allah membicarakan tentang Nabi Zakaria. Allah membuka surat Maryam ini dengan huruf-huruf, ya. Kaf ha ya ain sad. Jadi Allah membuka surat Maryam ini dengan huruf-huruf hijaiyah ini yang tidak diketahui maksud dari huruf-huruf ini, ya. Jadi kalau kita baca dalam tafsir tidak dijelaskan apa maksud dari huruf-huruf ini, tapi sesungguhnya huruf-huruf ini Allah sebutkan di banyak ayat Al-Quran, di beberapa surat dalam Al-Quran itu adalah untuk membuat kita perhatian terhadap ayat-ayat yang Allah sampaikan berikutnya. Misalnya contoh alif lam mim. Nah, jadi Allah tidak sebut apa maksud dari alif lam mim itu, ya. Kumpulan huruf yang terpotong-potong ini adalah maksudnya agar kita menaruh perhatian terhadap ayat-ayat yang Allah berikan berikutnya. Allah menyebutkan di ayat yang kedua, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Allah, ya. Rahmat Allah kepada hambanya Zakaria, ya. Nah, para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah, apakah rahmat Allah kepada Nabi Zakaria? Itulah rahmat diberikannya kepada beliau seorang anak.
Nabi Zakaria telah lama berumah tangga, tapi tidak dikaruniai oleh Allah seorang anak pun. Bahkan beliau sudah sangat lanjut usia beliau. Namun Allah memberikan rahmat kepada Nabi Zakaria ketika Nabi Zakaria sudah berusia lanjut tersebut dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang suci. Allah melanjutkan idnada rabbahu nidaan khafiyya, yaitu tatkala Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dengan suara yang lembut. Nah, ini dah etika kita berdoa kepada Allah, ya. Bahwa doa kepada Allah itu hendaklah dengan cara yang lembut, ya. Tidak kemudian berteriak-teriak, ya. Kemudian dengan suara yang lantang, ya Allah, dan seterusnya, tidak begitu. Tetapi hendaklah dengan suara yang lembut. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah juga, ya. Bahwa satu ketika, ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Suatu hari Nabi kita Muhammad SAW pernah melewati rumah Abu Bakar di waktu malam, ya. Nabi SAW melewati rumah Abu Bakar. Lalu Nabi mendengarkan Abu Bakar sedang baca Al-Quran. Tetapi Al-Quran yang dibaca oleh Abu Bakar ini dilakukannya dengan suara yang sangat-sangat kecil sekali, ya. Maka di malam itu juga Nabi Muhammad SAW melewati rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ternyata Umar membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Maka besok harinya ketika selesai sholat subuh, Nabi SAW menegur, ya, Abu Bakar dan Umar. Nabi bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa Anda membaca Al-Quran dengan lembut, membaca Al-Quran dengan suara yang sangat rendah, ya? Saya semalam melewati rumahmu, saya mendengar kamu baca Al-Quran dengan suara yang sangat rendah, suara yang sangat kecil. Maka Abu Bakar menjawab, wahai Rasulullah, kenapa saya harus membaca Al-Quran dengan suara yang keras? Bukankah Allah mendengar meskipun saya membaca dengan suara yang lembut, suara yang rendah, suara yang kecil? Maka Allah pun bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, kenapa Anda membaca Al-Quran dengan suara yang sangat keras? Maka Umar bin Khattab mengatakan, saya membaca suara yang sangat keras adalah untuk mengusir setan. Ini penjelasan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Nabi Muhammad memberikan saran kepada dua orang sahabat beliau ini, wahai Abu Bakar, ya, kalau Anda baca Al-Quran, bacalah Al-Quran itu dengan suara yang lebih sedikit keras, ya. Jangan terlalu rendah juga, dengan suara sedikit keras, ya. Ya, paling kurang bisa didengar sendiri, ya, dengan tidak terlalu lembut sekali. Kemudian wahai Umar, kalau nanti engkau baca Al-Quran di waktu yang lain, bacalah Al-Quran dengan suara yang sedikit rendah, jangan terlalu keras. Nah, inilah petunjuk dari Rasulullah Muhammad SAW berkaitan bagaimana cara kita membaca Al-Quran, atau boleh jadi dalam cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang dicontohkan oleh Nabi Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyah, ya, yaitu tatkala Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dengan suara yang lembut. Nah, suara yang sangat lembut, ya Allah. Nah, seperti itu, sangat lembut sekali suara Nabi Zakaria. Apa yang didoakan oleh Nabi Zakaria ini dilanjutkan di ayat yang keempat dari surat Maryam. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Doanya adalah Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhanku. Nah, Nabi Zakaria berdoa seperti ini adalah setelah beliau mendapatkan inspirasi dari Maryam. Satu hari Nabi Zakaria datang untuk memberikan makanan kepada Maryam. Ya, ini Allah ceritakan di dalam Al-Quran surah Ali Imran, ya, surat keluarga Imran. Ya. Ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab Maryam, Nabi Zakaria menemukan di mihrab tersebut ada rizki, ada makanan. Ini di ayat 27, ya, dari surat Ali Imran.
Disebutkan di ayat tersebut, ayat 37, ayat 37. Disebutkan di ayat ini, ya, di sebuah potongan ayatnya adalah kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Jadi setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab Maryam untuk memberikan makanan kepada Maryam, apakah makanan siang, pagi atau makanan malam, wajada 'indaha rizqa. Nabi Zakaria menemukan di sisi Maryam ada makanan. Lalu Nabi Zakaria bertanya, "Ya Maryamu, anna laki hadha?" Wahai Maryam, dari manakah makanan ini engkau peroleh? Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, makanan ini dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang Dia kehendaki tanpa hisab, tanpa pernah dihitung-hitungnya. Nah, Nabi Zakaria ketika mendengarkan jawaban dari Maryam ini, yaitu huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, makanan ini dari sisi Allah dan Allah memberikan rezeki kepada siapapun tanpa hisab, maka Nabi Zakaria pun terinspirasi untuk berdoa agar dikaruniai seorang anak di usia beliau sangat sudah tua sekali. Digambarkan oleh ayat yang kita bacakan tadi bahwa Nabi Zakaria tulang beliau sudah lemah, rambut di kepala beliau itu sudah jadi uban. Tapi karena terinspirasi oleh ucapan Maryam ini, maka Nabi Zakaria kemudian disebutkan di ayat berikutnya, hunadika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya. Jadi di sanalah Nabi Zakaria berdoa. Apa doanya? Wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku di sisi Engkau seorang anak yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sungguhnya Engkau ya Allah maha mendengar doa. Nah, jadi memang dalam kehidupan kita sering mendapatkan inspirasi dari pengalaman hidup orang lain. Maka kita tidak boleh berhenti belajar dari orang lain. Karena banyak sekali kehidupan kita itu, ya, menjadi berhasil karena inspirasi yang kita dapat dari orang lain. Dari ilham-ilham yang kita dapat dari melihat pengalaman-pengalaman yang ada pada orang lain. Maka kita harus banyak berinteraksi dengan orang lain sehingga kita dapat mendapatkan inspirasi dari mereka. Nah, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu di ayat berikutnya dari surat Maryam, yaitu ayat yang kelima, Allah menceritakan kisah dari Nabi Zakaria kembali. Wa inni khiftul mahwaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahabli min ladunka waliya. Dan sungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang tidak punya anak. Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang anak. Nah, jadi istri beliau itu tidak bisa punya anak, ya. Namun Nabi Zakaria meminta kepada Allah agar dikaruniai oleh Allah seorang anak. Nah, kenapa Nabi Zakaria sampai begitu luar biasa keinginan punya anak? Karena inspirasi yang beliau dapat tadi dari ucapan Maryam, ya, yang menceritakan bahwa Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki tanpa hisab. Maka Nabi Zakaria terinspirasi, oh kalau begitu saya pun bisa mempunyai anak. Nah, maka dia pun berdoa kepada Allah agar dikaruniai seorang anak. Kemudian fahabli min ladunka waliya, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang anak. Yarithuni wa yarithu min ali Yaquba waj'alhu rabbi radiyya. Buat apa beliau dikaruniai oleh Allah seorang anak? Maka Nabi Zakaria menjelaskan alasannya, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Tuhanku seorang yang diridhai. Nah, inilah dia doa seorang ayah kepada putranya, kepada anaknya, agar anaknya itu diridhai oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala, waj'alhu rabbi radiyah. Jadikanlah wahai Tuhanku, anakku ini menjadi anak yang Engkau ridhai. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah ini termasuk ke dalam kisah yang menakjubkan. Jadi seorang yang sudah sangat lanjut usianya, bahkan tulangnya sudah sangat lemah, rambut di kepalanya sudah memutih, sudah menjadi uban, mustahil secara akal manusia bisa mendapatkan seorang anak. Namun demikian, ternyata dia mendapatkan seorang anak. Di ayat berikutnya Allah ceritakan, ya, Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya. Dan yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Nah, ini luar biasa Nabi Yahya, ya. Jadi digambarkan oleh Allah bahwa Nabi Zakaria ini belum pernah ada orang yang diciptakan seperti Nabi Yahya ini. Yang luar biasa sucinya beliau, ya. Dan beliau diberikan kepada seorang nabi, yaitu Nabi Zakaria. Belum ada orang yang semacam Yahya ini. Lalu Nabi Zakaria malah kemudian bertanya kepada Allah, ya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati aqira wa qad balaghtu minal kibari itiyya. Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku padahal istriku adalah seorang yang tidak bisa punya anak dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua. Itiyya, umur yang sudah sangat tua. Bahkan pengertian pengertian kebahasaannya itu itiyya itulah kering. Jadi sudah kering, beliau itu sudah sangat tua sehingga digambarkan dengan bahasa itiyya, sudah sangat tua, sudah kering. Tetapi ya, Nabi Zakaria ternyata diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi beliau berdoa agar dikaruniai seorang anak, ya, di usia beliau sudah lanjut. Tapi ketika ternyata ada dikabarkan akan punya seorang anak, Nabi Zakaria malah kemudian bertanya, bagaimana bisa punya anak, ya Allah, gitu kan? Lalu di ayat ke-9 Allah menjelaskan, qala rabbi ij'alni, jawaban di ayat ke-9 itu disebutkan qala kadzalik qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Allah berfirman, demikianlah. Tuhan berfirman, Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku dan sungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Nah, jadi tidak ada mustahil. Nabi Zakaria sendiri sebelumnya belum ada di bumi, ya. Tapi kemudian Allah ciptakan Nabi Zakaria. Maka demikian juga bahwa anaknya ini juga sebelumnya belum pernah ada memang, tapi kemudian bisa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Zakaria meminta kepada Allah sebagai tanda. Bagaimana alamat, bagaimana tanda bahwa aku akan punya seorang anak, ya. Bukan berarti Nabi Zakaria tidak percaya pada kekuasaan Allah. Beliau adalah nabi dan rasul, tentu sangat percaya pada kekuasaan Allah. Tetapi ini adalah untuk lebih menenteramkan hati beliau. Sebagaimana juga Nabi Ibrahim alaihissalam dahulu pernah meminta kepada Allah untuk diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati. Itu Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah, ya. Jadi Allah ceritakan bahwa Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, wahai Tuhanku, beritahukan kepadaku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati, makhluk yang sudah mati. Maka Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, awalam tu'min, wahai Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau tidak percaya? Nabi Ibrahim menjawab, bala walakin liyatma'inna qalbi. Percaya ya Allah, saya percaya, tapi untuk menenteramkan hati saya. Maka Allah pun kemudian memperlihatkan cara menghidupkan makhluk yang sudah mati. Nah, para mustajid ya Allah muliakan. Jadi Nabi Zakaria di ayat ke-10 dari surat Maryam ini meminta tanda kepada Allah.
Dan baik para mustajid yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.